Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang estakologi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian pengenalan konsep akhirat dalam Islam. Jadi, dalam pandangan Islam, konsep kehidupan setelah mati adalah suatu keniscayaan yang wajib diimani oleh Muslim. Allah itu menciptakan manusia itu ada tujuannya, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk diuji di dunia. Terus sebagai manusia, kita itu memiliki tujuan memperbanyak amal kita untuk dipanen di akhirat nanti. Karena yang akan ditanya itu di akhirat tentang amal kita di dunia, bukan harta kita. Terus apa sih pengertian estakologi Islam? Jadi estakologi Islam adalah menjelaskan bahwa perjalanan manusia itu tidak berhenti ketika kita diambil nyawanya. Tetapi ketika kita sudah diambil nyawanya, maka kita akan meneruskan ke fase-fase berikutnya, yaitu di kehidupan akhirat. Untuk tahapan setelah kita meninggal itu yang pertama yaitu alam barzakh. Alam barzakh adalah diperumpamakan seperti dinding pembatas antara kematian dan kebangkitan di hari kiamat. Hari kebangkitan, ya, itu. Terus di alam barzakh kita itu ngapain saja sih? Yang pertama, di alam barzakh yaitu kita diperlihatkan kalau amal baik kita itu banyak, kita akan diperlihatkan surga ketika pagi menjelang petang. Kalau sebaliknya, orang yang pendosa ataupun orang kafir, dia akan dinampakkan siksa ataupun dinampakkan neraka. Terus di alam barzakh itu ada ujian kuburnya, yaitu seperti dicontohkan man rabbuka, diberi pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau dia orang yang beriman, dia akan bisa menjawab dengan lantang atau dengan mudah. Sebaliknya, kalau orang kafir ketika diberi pertanyaan itu dia mengaku dia tidak tahu, maka akan disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang selanjutnya yaitu tahapan hari kiamat atau hari kebangkitan. Jadi hari kiamat ataupun hari kebangkitan, di sini Allah itu mengutus malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Adapun tiupan sangkakala itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama, yang dimana tiupan yang pertama itu semua makhluk di dunia akan mati dan alam akan hancur. Terus tiupan yang kedua yaitu semua makhluk akan dibangkitkan dari kubur. Tiupan yang ketiga, semua makhluk akan digiring ke padang mahsyar atau dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu keputusan. Yaitu ketahapan yang ketiga, yaitu penghisapan amal. Jadi manusia itu digiring ke padang mahsyar untuk menunggu keputusan amalnya. Di situ di penghisapan amal, kita akan ditimbang amal kita. Kalau berat sebelah kanan, jadi amal baik kita itu lebih baik atau lebih berat dari amal buruk kita. Sebaliknya, kalau amal buruk kita itu lebih buruk sebelah kiri, itu disebut amal buruk. Terus di alam barzakh kita itu kayak diperumpamakan kita itu diberi kesaksian, tapi kita itu bersaksi itu tidak akan menggunakan mulut, tetapi kita itu bersaksi ditanyai, itu yang menjawab malah tangan kita, kulit ataupun mata, kaki. Jadi mulut cuman diam, karena mulut di dunia itu bisa berbohong, makanya mulut itu terkunci. Yang bisa bersaksi adalah anggota tubuh kita. Terus diperumpamakan kalau timbangan hisab itu diperumpamakan timbangan yang adil, tidak ada timbangan kecurangan sedikit apapun. Dicontohkan kalau amal kita sekecil biji sawi pun akan ditimbang atau diperhitungkan. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Nafi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang titian sirat, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka jahanam.
yang kondisinya sangat tipis dan tajam, digambarkan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Prosesnya yaitu setiap manusia wajib melewati jembatan orang beriman, melewati dengan cepat seperti kilat atau kuda berlari selamat menuju surga, menunjukkan kelancaran perjalanan mereka karena iman dan amal soleh mereka. Terus orang berdosa atau kafir, kakinya akan tergelincir dan jatuh ke neraka, menandakan konsekuensi dari perbuatan buruk dan kekal. Yang kedua yaitu surga dan neraka. Surga yaitu definisi kenikmatan abadi bagi orang yang mukmin. Tingkatan surga yaitu tingkatan awal surga atau disebut dengan Darussalam, yaitu tempat keselamatan dan kedamaian. Ciri-cirinya yaitu yang pertama merupakan tingkatan awal surga bagi orang mukmin. Yang kedua, penghuni menikmati keamanan, ketenangan, dan kenikmatan dasar tanpa kesedihan atau penderitaan, yang bertujuan untuk memberikan tempat awal yang nyaman bagi orang yang beriman dan amalnya cukup untuk memasuki surga. Yaitu surga yang lebih tinggi atau disebut dengan naim, kenikmatan dan kesenangan yang lebih sempurna. Tingkatan ini lebih tinggi dari Darussalam, menunjukkan peningkatan derajat kemuliaan bagi penghuninya. Yang ketiga, Firdaus atau surga tertinggi dan paling mulia, yaitu puncak surga, tempat paling dekat dengan arasy Allah dan hanya orang-orang pilihan yang beriman dengan amal soleh terbaik. Selanjutnya yaitu neraka. Neraka tempat siksaan dan penderitaan abadi bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan melakukan dosa besar. Tingkatan neraka ketiga yaitu yang pertama Jahanam. Jahanam neraka yang paling sering disebut pada Al-Quran, yaitu tempat siksaan bagi orang kafir dan pendosa yang paling banyak melakukan kejahatan. Tingkatan neraka yang kedua yaitu Hawiyah. Hawiyah yaitu neraka yang lebih dalam dan pedih, disebutkan sebagai tempat bagi orang-orang yang sangat zalim dan sombong. Tingkatan yang ketiga atau yang terakhir yaitu Sakor. Sakor yaitu neraka yang sangat panas dan mengerikan. Tingkatan ini menunjukkan bahwa siksaan yang sangat berat bagi pelaku dosa besar yang tidak bertaubat. Yaitu neraka mengajarkan bahwa setiap tindakan di dunia ada konsekuensinya. Dunia hanya sementara, akhirat adalah tempat keputusan akhir manusia. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu syafaat. Syafaat pertolongan atau perantara doa untuk memohon ampunan kepada Allah bagi orang lain di hari kiamat. Beberapa syarat syafaat yaitu hanya bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berlaku bagi orang yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Adapun jenis-jenis syafaat ada 4. Yang pertama, mempermudah hisab atau syafaat kubra, yaitu membantu meringankan perhitungan amal di hari kiamat. Yang kedua, masuk surga tanpa hisab, yaitu langsung diterima ke surga tanpa diperiksa amal. Yang ketiga, mengeluarkan orang beriman dari neraka, yaitu memberikan kesempatan selamat kepada orang mukmin yang berdosa. Yang keempat atau yang terakhir, meninggikan derajat orang beriman atau menambah kemuliaan dan kedudukan di surga.